Halo traders, jumpa kembali dengan saya Ricky Ferlianto dalam program Fibis News Market Review and Outlook 27 sampai dengan 31 Juli 2020. Minggu lalu, pasar investasi diwarnai sejumlah isu, antara lain ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina, di mana keduanya saling menutup konsulat. Selanjutnya, kenaikan angka virus corona, dan juga ada rencana stimulus ekonomi yang besar baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Bagaimana minggu berikutnya? Isu antara ketegangan Amerika Serikat dengan Cina, selanjutnya kenaikan angka virus corona, dan rencana stimulus pemulihan ekonomi masih akan mewarnai sentimen pasar. Bagaimana dinamika pasar pada hari-hari ini? Berikut adalah detail daripada Fibis News Market Review and Outlook 27-31 Juli 2020. Kita masuki akan indeks harga saham gabungan, di mana IHSG mingguan mengalami kenaikan 0,07% ke level 5.082. Ini merupakan penguatan selama 4 minggu berturut-turut oleh karena sentimen pasar yang positif, sekalipun sempat terkoreksi pada hari yang terakhir oleh karena ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina. Bagaimana IHSG ke depannya? Diperkirakan masih akan melanjutkan rally 4 minggunya. Kita berlanjut ke rupiah, di mana rupiah mengalami kenaikan 0,66% ke 14.610 per US dollar. Ini merupakan rebound dari level terendah selama 7 minggu, disebabkan oleh banyaknya dana asing yang masuk ke dalam pasar obligasi dalam negeri. Bagaimana dengan peluang minggu depan? Diperkirakan rupiah masih memiliki peluang untuk menguat. Selanjutnya, Bank Indonesia menyampaikan tinjauan kebijakan moneter bulan Juli, di mana dikatakan bahwa kontraksi ekonomi global terus berlanjut dan bahkan mempengaruhi ekonomi Indonesia yang ikut mengalami kontraksi, di mana pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi dengan level yang paling rendah terjadi di bulan Mei 2020. Meskipun demikian, pada bulan Juni diperkirakan akan membaik seiring dengan perkembangan akan relaksasi PSBB. Kita masuk ke pasar forex, di mana USD masih mengalami kondisi tertekan di minggu kelimanya, terprosok hingga ke level hampir 2 tahun oleh karena kekhawatiran yang meningkat akan ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina, dan juga meningkatnya kasus virus corona. Sementara euro mengalami kenaikan sampai ke level tertingginya sejak September 2018 oleh karena dicapainya kesepakatan mengenai stimulus besar untuk pemulihan ekonomi Eropa. Indeks US dollar mengalami penurunan ke level 94.35. Sementara euro USD mengalami kenaikan ke 1.1654 dan GBP USD mengalami kenaikan ke 1.2790. Sementara USD JPY mengalami penurunan ke 106.76. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya USD diperkirakan akan kembali mengalami rebound. Kita beralih ke bursa Asia, di mana bursa Asia bergerak variatif oleh karena meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan diharapkan terjadi pemulihan ekonomi. Nikkei mengalami kenaikan ke 22.752, Hang Seng mengalami penurunan ke 24.705. Kita beralih ke bursa di Wall Street, di mana Wall Street mengalami pelemahan
Dengan naiknya ketegangan politik antara Amerika Serikat dengan Cina dan terjadi koreksi signifikan di saham-saham teknologi. Akibatnya Dow Jones mengalami penurunan ke 26.469, sementara S&P 500 mengalami penurunan ke 3.212. Ya, kita beralih ke pasar emas, di mana emas spot mengalami kenaikan menembus akan level psikologis mencapai level 1.901 US dollar per troy ounce. Ini adalah posisi 9 tahun yang tertinggi oleh karena memanasnya ketegangan politik antara Amerika Serikat dengan Cina dan meningkatnya angka kasus virus corona. Bagaimana ke depannya? Ke depannya peluang untuk naik bagi emas masih tinggi. Demikian program VBS News Market Review and Outlook 27 sampai dengan 31 Juli 2020. Semoga bermanfaat bagi Anda. Stay safe, stay healthy. Salam VBS.